مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan dan akhwat fillah, azinallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kembali kita dapat melanjutkan kajian kita akhir daripada bab dengan akhir daripada bab kitab Thahar ya. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah menyelesaikan penjelasan mu'allif rahimahullah ta'ala berkaitan tentang cara menghilangkan najis baik menggunakan air ataupun menggunakan batu. Kemarin ada pertanyaan daripada salah seorang ikhwah kita atau antum ya, bertanya berkaitan dengan perbedaan pendapat para ulama ya, Imam Malik rahimahullah ta'ala dan Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala ketika mereka mengatakan bersuci menggunakan batu itu tidak disyaratkan bilangan tertentu, betul kan? Bersuci ataupun istijmar ya, menghilangkan najis menggunakan batu menurut pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala dan Imam Malik tidak disyaratkan bilangan tertentu. Yang intinya adalah apa? Hilangnya najis. Apakah dengan satu kali, dengan satu batu, dua batu, tiga batu ataupun lebih. Adapun Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahullah taala mereka mengatakan harus dengan Harus dengan usapan tertentu, ya, bilangan tertentu dalam usapan. Tapi bukan tidak harus tiga batu, tapi yang patokannya adalah tiga kali usapan. Ya, dalil daripada Imam Abu Hanifah rahimahullah taala ya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manistajmara fal yutir. Siapa yang beristijmar hendaklah dia dia mengatakan dia witir. Sampai situ. Kemudian hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan untuk istijmar menggunakan tiga batu. Ya, pertanyaannya apa yang ditanyakan kemarin? Ya, Imam Abu Hanifah mereka berdalil dengan hadis yang pertama tadi. Mereka mengatakan witir di situ, ya, witir di situ aqallul witir adalah bilangan satu. Ya, witir itu bilangan satu. Adapun tiga batu tersebut, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dengan tiga batu itu tidak menunjukkan makna yang wajib. Ya, bukan makna yang wajib, tetapi itu adalah di bawah pemahamannya menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik rahimahullah taala adalah di bawah pemahamannya hukumnya adalah sunnah ataupun mandub, ya, karena menggabungkan dengan dalil yang ada. Adapun antum mengatakan kemarin ya, kenapa tidak di bawah mutlak gitu kemarin ini atau am gitu kan kemarin? Apa itu pertanyaan itu? Kan di situ Nabi mengatakan ya fal yutir gitu kan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan tiga batu. Ya, memerintahkan untuk istinja ataupun istijmar menggunakan tiga batu. Sekarang witir itu bilangan meyakinkan witir itu berapa? Satu. Ya. Jadi bilangan yang meyakinkan adalah bilangan satu. Adapun bilangan tiga itu, bilangan tiga itu adalah termasuk daripada kategori witir. Terus antum tanyakan kenapa tidak ditafsirkan apa? Begitu kan? Kenapa tidak ditafsirkan fal yutir itu adalah dengan tiga batu? Kurang lebih begitu yang antum tanyakan kemarin.
Kenapa tidak ditafsirkan dengan tafsiran tersebut? Maka kita katakan bahwasanya apa? Ya, antum tidak bisa tafsirkan di situ maksudnya 3 batu. Yutir di situ adalah dengan tiga batu. Karena itu karena kalimat witir tersebut, ya, karena kalimat witir tersebut menunjukkan bilangan yang yakinnya itu pada bilangan yang satu. Ya, maka tidak ada di situ mujmal, tidak ada apa? Tidak ada apa namanya? Tidak ada al ataupun tidak ada khos, ya. Baik, ya. Kemudian kita lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya fi adabil istinja. Tentang cara istinja. Siapa yang membaca? Teman-teman pulsanya ada. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-babu sadisu fi adabil istinja. Wa amma adabul istinja'i wa dukhulul khala' fa aktsaruha mahmulatun indal fuqaha'i 'ala nadbi wa hiya ma'lumatun minas sunnati kal bu'di fil madhhabi idza arada al-hajah wa tarkil kalami 'alaiha wa nahyi 'anil istinja'i bil yamin wa alla yamussa dzakarahu bi yaminihi wa ghairi dzalika mimma warada fil athar wa inna makhtalafu min dzalika fi mas'alatin wahidatin masyhurah wa hiya istiqbalul qiblah lil ghaiti wal bawli wastidbariha fa inna lil ulama'i fiha salasata aqwalin annahu la yajuzu an tastaqbilal qiblata li ghaitin wala bawlin aslan wala fi mawdi'i minal mawadi' wa qawlun inna dhalika yajuzu bi itlaq wa qawlun innahu yajuzu fil mabani wal muduni wala yajuzu dhalika fis sahra'i wa fi ghairil mabani wal mudun wa sababu fi ikhtilafihim hadha hadithani muta'aridani sabitan ahaduhuma hadithu Abi Ayyub al-Ansari annahu qala alaihi salatu wassalam idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha walakin syarriku aw gharibu wal haditsu tsani haditsu Abdullah bin Umar annahu qala irtaqaitu ala dhuhri baiti ukhti Hafsah fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idan li hajatihi ala labnataini mustaqbil asy-syam mustadbiral qiblah fadhahaba an-nasu fi hadainil haditsain salasatu madzahib ahaduha madhhabul jam'i wa tsani madhhabut tarjih wa tsalits madhhabur ruju'i ilal bara'atil asliyah idza waqa'at ta'arud wa a'ni bil bara'atil asliyah adam al hukmi faman dhahaba madhhab al jam'i hamala haditha Abi Ayyub al Ansari ala sahara wa haitsu la sitrata wa hamala haditha Ibni Umar ala sutrati wa huwa madhhab Malik wa man dhahaba madhhab at tarjih rajaha haditha Abi Ayyub li'annahu idza ta'arada hadithani ahaduhuma fihi syuri'a mawdu'un wal akharu muwafiqun lil asli alladhi huwa adamul hukmi walam yu'lamil mutaqaddimu minhuma minal mutaakhir wajaba an yusara ila al hadithil musbiti lisyar'i li'annahu qad wajaba al amalu binaqlihi min tariqil udul wa tarkuhu alladhi warada aidan min tariqil uduli yumkinu an yakuna dhalika qabla syar'i dhalika al-hukmi wa yumkinu an yakuna ba'dahu falam yajuz an natruka syar'an wajib al-amalu bihi bidhannin lam nu'mar an nujiban naskha bihi illa law nukila annahu kana ba'dahu fa inna dhununa allati tustanadu ilaiha al-ahkamu mahdudatun bisyar'i. Baik, ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir bab sadis, bab yang ke-6 fi adabil istinja,
tentang adab-adab istinja, membersihkan najis. Maka ya, Mu'allim rahimahullah ta'ala beliau mengatakan amma adabul istinja wa dukhulul khala'i fa aktsaruha mahmulatun 'inda al-fuqaha 'ala an-nadabi. Adapun adab-adab istinja dan masuk ke WC maksudnya, maka fa aktsaruha, kebanyakan adab-adab tersebut mahmulatun 'inda al-fuqaha, dibawa pemahaman yang menurut para ulama 'ala an-nadabi. Jadi ya, hal-hal yang berkaitan dengan istinja yang telah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baik dengan ucapan ataupun perbuatan beliau, maka mayoritas para ulama daripada adab-adab tersebut itu mayoritasnya dibawa pada hukumnya adalah apa? Adalah sunnah. Wahai maklumatun minas sunnah, dan adab-adab tersebut telah diketahui daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak jelaskan di sini yang berkaitan dengan hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana adab-adab istinja ataupun masuk WC yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diantaranya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika beliau masuk WC mendahulukan apa? Kaki kirinya ketika masuk ke dalam WC, dan juga ketika keluar dari WC apa? Mendahulukan kaki kanannya. Gitu kan. Kemudian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa ketika masuk WC. Dan itu semua adab-adab. Begitu juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk berbicara ketika lagi menunaikan hajat. Begitu juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalbu'di fil mazhab. Beliau contohnya seperti menjauh. Ya, kalau di fil mazhab, seperti menjauh. Maksudnya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menunaikan hajatnya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjauh daripada pandangan orang. Tapi ya, kalau di contohnya adalah al-bu'd. Ya, contohnya al-bu'd maksudnya menjauh dari pandangan manusia. Fil mazhab, ya, dalam mazhab Imam Malik rahimahullah taala, idza arada al-hajat, apabila ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menunaikan hajat, maksudnya buang air, wa tarkil kalami 'alaiha, dan Nabi meninggalkan atau melarang untuk berbicara ketika menunaikan hajat. Begitu juga larangan Nabi untuk beristinja dengan menggunakan tangan kanan, seperti yang kita sudah jelaskan pada pembahasan sebelumnya. Dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menyentuh kemaluan dengan apa? Dengan tangan kanan. Ya, wa ghairi dzalika mimma warada fil athar. Dan ya, adab-adab selain daripada yang disebutkan tadi, ya, dari apa-apa yang telah datang dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan, wa inna makhtalafu fi dzalika fi mas'alatin wahidah masyhurah. Hanyalah saja para ulama ya berbeda pendapat berkaitan tentang adab dalam istinja itu pada satu masalah yang masyhur di antara para ulama. Apa itu? Istiqbalul qiblati lil ghaiti wal bawl, yaitu hukum menghadap ke arah kiblat ketika buang air besar ataupun buang air kecil, wastidbariha, dan membelakangi kiblat ketika buang air besar ataupun buang air kecil. Maka beliau mengatakan fa inna lil ulama'i fiha salasatu aqwalin. Berkaitan dengan masalah hukum tersebut, hukum menghadap ataupun membelakangi kiblat ketika menunaikan hajat, baik buang air besar ataupun buang air kecil, maka disinilah terjadi khilaf di antara para ulama berkaitan masalah tersebut, dan beliau mengatakan terbagi menjadi 3 pendapat. Yang pertama, pendapat yang pertama, annahu la yajuz, ya, annahu la yajuz an tastaqbil al-qiblatu li ghaitin wala baulin aslan. Pendapat yang pertama bahwasanya tidak boleh ya apa? Antastaqbil al-qiblah. Mengarah ke arah kiblat li ghaitin, karena ketika buang air besar ataupun buang air kecil aslan, ya, pada hukum asal tidak boleh. Wala fi mawdhi'in min al-mawadhi'. Dan ya, tidak pada semua tempat, maksudnya tidak boleh secara mutlak. Ya, wala fi mawdhi'in min al-mawadhi'. Ya, pendapat yang pertama ini tidak boleh menghadap ke arah kiblat ya ketika buang air besar ataupun buang air kecil. Ya, sudah. Wala fi mawdhi'in min al-mawadhi'.
tidak pada satu tempat dari tempat-tempat yang lainnya. Maksudnya semua tempat tidak boleh. Ya. Tidak boleh menghadap ke arah kiblat dimanapun antum berada, apakah di dalam bangunan atau di luar bangunan, ya, ataupun di padang pasir, ataupun di tengah-tengah antara dua bangunan, maka tidak boleh menghadap ke arah al-kiblat. Kemudian beliau mengatakan pendapat yang kedua, wa qaulu inna dzalika yajuzu bi itlaqin. Ini pendapat yang berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau tadi tidak boleh secara mutlak, kalau ini boleh secara mutlak, ya. Dan ini adalah pendapat Daud Az-Zahiri. Kemudian pendapat yang ketiga, annahu yajuzu fil mabani wal mudun. Ya. Beliau mengatakan boleh, pendapat ketiga adalah boleh, ya, menghadap ke arah kiblat ketika buang hajat apabila di dalam mabani, di dalam bangunan. Wal mudun, mudun ini kota. Maksudnya ya, gambarannya bagaimana? Ya, maksudnya antum mungkin di tengah-tengah kota, ya antum di luar tadinya ada penghalang. Bisa paham ya? Bisa paham enggak gambarannya? Contohnya misalkan ada bangunan yang antum di tengah kota, bukan di padang pasir. Kalau padang pasir kan tidak mungkin ada bangunan. Tapi antum ada di dalam kota, mungkin ada bangunan yang terlantar. Kemudian antum mau tunaikan hajat, pergi menunaikan hajat di luar dari bangunan tersebut, tapi terhalangi dengan bangunan tadi. Maka ya sebagian dari para ulama mengatakan ya yajuzu fil mabani wal mudun, boleh menghadap ke arah kiblat ketika menunaikan hajat apabila berada di dalam bangunan dan di sela-sela bangunan. Itu kalau kita terjemahkan sesuatu mudun itu ya maksudnya dalam kota. Ya. Wala yajuzu dzalika fi sahra'i, dan tidak boleh menghadap ke arah kiblat ketika buang hajat ketika berada di tanah lapang, padang pasir. Ya, maksudnya tidak ada pembatas antara dia dengan arah kiblat. Wa fi ghairi mabani wal mudun, dan tidak boleh pada selain daripada ya bangunan ataupun sela-sela bangunan ataupun dalam kota. Dan ini pendapat yang ketiga ini adalah pendapat daripada jumhur ulama, mengatakan mereka membedakan kalau ya ada pembatas antara kita dengan dengan arah kiblat maka boleh. Ya, apakah antum berada di dalam bangunan ataukah di luar daripada bangunan yang ada pembatas antara seseorang dengan arah kiblat. Dan ini adalah pendapat daripada jumhur ulama. Kemudian beliau mengatakan wasababu fi ikhtilafihim fi hadza, dan sebab terjadinya perbedaan pendapat para ulama berkaitan masalah ini, haditsani muta'aridani sabitani, ya, karena ada dua hadis yang sahih yang saling kontradiktif, ya, yang saling bertentangan. Hadis yang pertama adalah hadis Abi Ayyub Al-Ansari, ya, radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ya, annahu qala alaihi salatu wassalam, Nabi pernah menyebutkan dalam hadisnya, idza ataitumul gha'ita fala tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha. Apabila kalian mendatangi tempat ya, apa beliau mengatakan gha'it. Apabila kalian ya, mendatangi tempat penunaian hajat atau kalian menunaikan hajat, fala tastaqbilul qiblah, jangan kalian menghadap arah kiblat, wala tastadbiruha, dan jangan juga membelakangi kiblat. Walakin ya syarriqu wa gharribu, ya, atau syarriqu wa gharrabu. Akan tetapi Nabi SAW syarriqu, ya, menghadaplah ke arah barat. Wa syarriqu menghadaplah ke arah timur. Gharrabu, ataupun menghadap ke arah barat. Konteksnya ini Nabi SAW berbicara ketika beliau di kota Madinah. Perhatikan ya ikhwan, ya. Kalau ya, di kota Madinah arah kiblatnya itu bukan arah barat, tapi arah kiblat di kota Madinah, ya, posisi Ka'bah dari kota Nabi SAW itu berada di arah selatan, ya, berada di arah selatan. Makanya Nabi ya menyebutkan dalam hadis tersebut,
ya, apabila kalian menunaikan hajat maka jangan menghadap ke arah kiblat dan jangan membelakanginya, tetapi kata Nabi, menghadaplah arah ke timur ataupun arah barat. Jadi antum jangan terjemahkan tuh. Nabi perintahkan arah timur atau arah barat, sementara arah barat itu arah kiblat. Itu kalau dari Asia Tenggara. Ya, arah barat itu, ya, Ka'bah, posisi Ka'bah dari Asia Tenggara arah barat. Tapi kalau dari kota Madinah, ya itu bukan arah barat. Ya, jadi tidaklah tepat kalau dibilangkan arah kiblat itu arah barat. Ya, tergantung tempatnya kita di mana. Kalau di Madinah arahnya adalah selatan Madinah. Kemudian itu hadis yang pertama. Hadis yang berikutnya adalah hadis Abdullah bin Umar. Annahu qala, beliau berkata, "Irtaqaitu ala dhahri baiti ukhti Hafsah." Saya memanjat, ya, di atas rumah saudariku maksudnya, yaitu Hafsah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya memanjat, ya, di atas rumah saudariku Hafsah. Faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idan li hajatihi. Dan saya saat itu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam posisi duduk, ya, lagi menunaikan hajatnya. Ala labinatain, ya, di atas dua batu. Ini batu bata. Maksudnya berarti seperti ini tempatnya pijakannya itu di atas dua batu bata. Labinatain. Labinah, di atas dua batu bata. Mustaqbil Syam, ya, menghadap ke arah Syam. Berarti kalau arah Syam itu arah utara, ya, itu arah utara Madinah. Mustaqbil Syam, menghadap arah utara Madinah. Mustaqbil qiblah, membelakangi kiblat, berarti menghadap ke arah membelakangi menghadap arah utara, membelakangi arah selatan. Tapi itu, ya, dua hadis tersebut hadis yang sahih, dua-duanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka beliau mengatakan, ya, inilah sebab terjadinya perbedaan pendapat para ulama berkaitan masalah tersebut. Satu, ada larangan daripada Nabi SAW untuk menghadap ke arah kiblat ketika buang hajat, tapi ternyata ada perbuatan, ada hadis yang lain, ya, yang, ya, menunjukkan perbuatan Nabi SAW ketika Nabi, ya, lagi menunaikan hajat. Nabi SAW membelakangi arah kiblat. Padahal dalam hadis yang lain Nabi mengatakan jangan menghadap dan membelakangi arah kiblat. Kemudian beliau mengatakan, ya, فذهب الناس في هذين الحديثين فذهب الناس في هذين الحديثين ثلاثة مذاهب. Maka para ulama, ya, menempuh, ya, jalan dalam dua hadis tersebut, tiga jalan, maksudnya tiga metode. Yang pertama adalah madhabul jama', yaitu madhab menggabungkan antara hadis-hadis yang ada. Inilah mazhab yang sama. Ini adalah mazhabnya jumhur ulama, ya, pendapat daripada jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama, mereka mengamalkan dua hadis tersebut dengan menggabungkan pemahaman dari kedua hadis tadi. Adapun larangan Nabi SAW, mereka bagaimana cara menggabungkan dua hadis yang ada, ya. Mereka mengatakan bahwasanya hadis-hadis larangan, ya, hadis larangan Nabi untuk menghadap ke arah kiblat dan membelakangi arah kiblat ketika menunaikan hajat itu dibawa pemahamannya pada keadaan ataupun kondisi yang di situ berada di padang pasir ataupun di tempat yang tidak ada pembatas penghalang antara dirinya dengan arah kiblat, atau dia di luar bangunan. Itu dia, ya, pemahaman hadis yang melarangkan. Ya. Adapun, ya, perbuatan Nabi SAW yang ketika menunaikan hajat menghadap ke arah, membelakangi arah kiblat. Ya. Sementara hadisnya Nabi melarang membelakangi arah kiblat, tapi ternyata Nabi lakukan. Maka di bawah pemahamannya apa? Pemahamannya adalah apabila berada di alam bangunan, ya, ataupun
di suatu tempat yang ada pembatas antara dirinya dengan arah kiblat, maka dibolehkan. Dan itulah metode yang ditempuh oleh jumhur ulama. Jadi mereka mengatakan, ya, kalau kita buang hajat ya, di tempat terbuka, tidak ada pembatas, tidak ada dinding, ya, pemiring antara kita dengan arah kiblat tersebut, maka tidak boleh menghadap ke arah kiblat. Ya, berdalil dengan hadis Abu Ayyub Al-Ansari tadi. Adapun kalau berada di dalam ruangan atau berada di suatu tempat yang ada pembatas antara kita dari arah kiblat ataupun belakang kiblat, maka dibolehkan. Dalilnya mana? Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sudah paham sampai situ? Kemudian, ya, pendapat yang kedua, metode yang kedua adalah madhabut tarjih. Ya. Madhabut tarjih, ya, mengamalkan satu dalil dengan menggugurkan dalil yang lain. Kalau tadi menggabungkan dua dalil, ya. Kalau ini menggugurkan, ya, menguatkan salah satunya dengan menggugurkan hadis yang lain ataupun dalil yang lain. Tapi itu dia metode yang kedua. Sebentar kita sebutkan. Kemudian metode yang ketiga adalah madhabul ruju'i ila bara'atil asliyah, yaitu pendapat ataupun metode, ya, mengembalikan kepada hukum asal, ya, bara'atul asliyah, ya, idza waqa'a ta'arud, apabila terjadi pertentangan, ya, antara dua dalil. A'ni bara'atul asliyah adamul hukum, yaitu maksudku, ya, rujuk ilal asl, maksudnya itu adalah al aslu, yaitu bara'atul asliyah. Apa itu bara'atul asliyah? Berkaitan dengan pembahasan ini, adamul hukum. Adamul hukum di sini maksudnya hukum apa? Hukum larangan. Ya. Tidak adanya hukum larangan. Pada hukum asalnya antum bebas mau membuang hajat menghadap arah mana saja, itu hukum asalnya. Dan bisa paham sampai situ tak? Bagaimana? Nah, kita sudah sering bahas itu tentang kaidah bara'atul asliyah. Baik. Itu tidak, ya. Tergantung sudut pandangnya para ulama siapa yang akan begitu. Ya, nanti sebentar dijelaskan dalam pembahasan yang ini. Baik, ya. Jadi kita simpelkan, ya, pembahasan kita ini. Yang pertama, pendapat yang mengatakan tidak boleh secara mutlak. Siapa mereka? Tidak boleh secara mutlak. Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, di antaranya adalah Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala. Antum tulis Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala. Ya. Imam Abu Hanifah di antaranya dan Imam Ibnu Hazm dan ulama-ulama yang lainnya di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mengatakan tidak boleh secara mutlak, apakah antum di dalam bangunan ataupun di luar bangunan, di tanah lapang ataukah di tanah yang ada pembatas antara antum dengan arah kiblat. Tidak boleh secara mutlak. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, boleh secara mutlak. Dan ini pendapatnya siapa? Daud Az-Zahiri. Perhatikan, Imam Ibnu Hazm padahal ya sama-sama Zahiri, ya. Tapi beliau tidak, dalam hal ini tidak mengikuti pendapatnya apa? Daud Az-Zahiri. Beliau mengikuti sependapat dengan Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Kemudian pendapat yang ketiga adalah pendapat daripada jumhur ulama yang membedakan antara, ya, buang hajat di tanah lapang ataupun di luar bangunan itu tidak boleh. Tapi kalau di dalam bangunan ataupun, ya, di luar bangunan tapi ada pembatas antara dia dengan arah kiblat, maka hukumnya adalah boleh. Itu adalah pendapat jumhur ulama. Sudah paham sampai itu? Ya. Mazhabul jama' tadi, ya. Mazhabul jama' tadi itu metode yang ditempuh oleh siapa? Oleh jumhur ulama. Kemudian mazhab yang kedua yang ditempuh oleh para ulama adalah mazhabut tarjih. Mazhabut tarjih ini adalah mazhab yang ditempuh oleh siapa? Imam Abu Hanifah rahimahullah taala dan juga Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala. Mazhabut tarjih ini adalah metode yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ibnu Hazm. Mazhab yang ketiga adalah mazhabul rujuk' ila bara'atil asliyah. Yaitu kembali kepada hukum bara'atul asliyah idza waqa'a ta'arud, apabila terjadi kontradiktif. Bisa pahami?
Inilah mazhab yang dipegang oleh siapa? Daud Az-Zahiri. Ya. Antum tadi bertanya apakah ini kaidah mustamir? Tentunya tidak. Kalau memang ini kaidah yang disepakati oleh para ulama, tentunya apa? Jumhur tidak akan menggunakan metode jamak. Ya. Tapi yang mayoritas daripada para ulama ketika ta'arud itu ya metode yang pertama kali ditempuh itu adalah apa? Adalah jamak dulu. Ya. Adalah metode jamak. Baru kemudian tarjih, baru kemudian apa? An-nasakh. Ya. Baik. Sudah? Kemudian beliau mengatakan, ya, faman zahaba madhhabal jama', barang bagi ulama yang menempuh metode penggabungan dalil-dalil yang ada, hamala hadis Abu Ayyub Al-Ansari, dia membawa hadis Abi Ayyub Al-Ansari ala sahari atau sahara. Ya, itu dibawa pemahamannya larangan tersebut kepada padang pasir. Ya. Wa haitsu la sutrata, ketika tidak ada pembatas. Baik. Wa hamala hadis Ibnu Umar ala sutrah, dan membawa pemahaman hadis Umar yang Nabi menunaikan hajat menghadap ke arah membelakangi arah kiblat, itu dibawa pada tempat yang ada pembatas. Ya. Wa huwa madhhabu Malik, dan itu adalah pendapat daripada Imam Malik rahimahullahu taala, dan juga ya, Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan masyhur daripada Imam Ahmad rahimahullahu taala. Sudah sampai situ? Kemudian beliau lagi mengatakan, ya, wa man zahaba madhhab tarjih. Di sini antum perlu fokus. Ya. Dan bagi ulama yang menempuh madhhab tarjih, rajjaha hadis Abi Ayyub, dia lebih mengedepankan, lebih menguatkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari tentang larangan tidak boleh menghadap ke arah kiblat secara mutlak. Nabi melarang. Ya, dalam hadis tersebut mutlak, tidak ada menunjukkan larangan itu hanya berlaku di padang pasir saja atau tempat yang tidak ada sutranya, tidak ada. Ya, tapi larangan itu berlaku pada semua tempat, dan itulah hadis yang dia pegang. Adapun hadis sahabat Ibnu Umar, mereka gugurkan, tidak diamalkan hadis tersebut. Bisa paham enggak? Namanya mazhab tarjih. Gitu kan? Kalau tarjih sudah pasti menggugurkan salah satu dalil yang ada. Ya. Beda kalau mazhabul jamak. Kalau jamak menggabungkan semua dalil. Kalau tarjih pasti ada yang digugurkan. Sudah paham sampai situ ya? Baik. Kenapa? Coba kita lihat. Apa alasannya mereka menggunakan mazhab tarjih? Yaitu Imam Abu Hanifah ataupun Zahiriyah. Kenapa beliau mengatakan Imam Ibn Rushd, li'annahu idza ta'arada haditsani, karena apabila dua hadis saling kontradiktif, ahaduhuma fihi syar'un mawdu'un. Baik. Di salah satu hadis tersebut ada syar'un mawdu', yaitu ada syariat yang dibuat atau yang diletakkan, maksudnya hukum jadid. Ya, syar'un mawdu' di situ adalah hukum yang baru. Ya. Ada hukum mawdu'. Mawdu' kan artinya baru dibuat kan? Baru-baru Ada fihi syar'un mawdu'. Ya, ada hukum baru yang ditetapkan. Itu maksudnya. Bukan cuma penetapan hukum, tapi baru. Ya. Fihi syar'un mawdu'un. Ada menetapkan hukum, maksudnya hukum baru. Ya. Wal akharu, dan hadis yang lain muwafiqun lil asli allazi huwa adamul hukum, dia itu dalil yang lain itu sesuai dengan hukum asal, maksudnya hukum asal bara'atul asliyah. Baik, apa itu dia? Allazi huwa adamul hukum, yaitu tidak adanya larangan. Hukum di situ maksudnya tidak adanya larangan, betul kan? Coba perhatikan, ada dua hadis. Satu hadis ya, itu mendatangkan hukum yang baru yang bertentangan dengan hukum, ya, bertentangan dengan hadis yang lain, yang mana hadis yang lain itu sesuai dengan hukum bara'atul asliyah. Sudah paham sampai situ? Baik. Maka beliau mengatakan walam yu'lam al-mutaqaddimu minha minal mutaakhir, dan tidak diketahui mana yang terdahulu datang dan yang mana belakangan datang. Ya.
Maka beliau mengatakan wajaba an yusara ilal haditsil muthbit lisyar'i. Maka wajib untuk berpegang dengan hadis yang menetapkan lisyar'i, menetapkan hukum baru tadi. Sudah? Antum paham sampai situ? Maksudnya beliau perhatikan, apabila ada dua dalil yang ada, perhatikan, ada dua dalil yang ada, hadis yang ada. Satu hadisnya, itu ya konteksnya dia itu membicarakan hukum yang baru ada, yang baru dimunculkan. Paham? Hadis yang lain, ya, dia itu apa? Menetapkan suatu hukum yang sesuai dengan hukum bara'atul asliyah. Yaitu satu hadis mengatakan larangan, satunya mengatakan boleh. Itu kan dia. Dalam masalah ini hadis yang mana yang mengatakan larangan? Sahabat Abu Ayyub, betul kan? Bisa pahami? Inilah hukum yang jadid. Kenapa dia dikatakan hukum jadid? Karena dia mendatangkan hukum baru. Mana hukum barunya? Karena hukum asalnya adalah apa? Adalah boleh, betul kan? Hukum asalnya itu adalah boleh. Itulah bara'atul asliyah. Hukum asalnya bara'atul asliyah. Hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh menghadap kemana saja, silakan. Betul nggak? Ya. Dari dua hadis yang ada, ternyata salah satu hadis itu mendukung hadis yang hukum bara'atul asliyah. Hadis yang mana? Ibnu Umar. Betul paham? Kemudian hadis yang lain itu bertentangan dengan hadis yang tadi itu. Ya, yang mana hadis yang lain itu menetapkan hukum yang baru. Hukum yang baru. Mana hukum barunya di situ? Larangan menghadap ke arah kiblat itu hukum baru. Yang ditetapkan oleh hadis sahabat Abu Ayyub. Dari mana antum tahu itu hukum baru? Ya karena memang hukum asal daripada segala sesuatu bara'atul asliyah tadi itu adalah boleh, terus dilarang. Bukan larangan itu baru muncul. Paham tak sampai situ? Dan maka beliau mengatakan, ya, kalau terjadi seperti begitu dan kita tidak mengetahui sekarang mana hadis yang pertama datang, mana hadis yang terakhir datang. Seandainya kita tahu mana yang pertama dan yang terakhir datang, maka kita menggunakan apa? Undang-undang nasakh. Udah gampang saja. Yang pertama itu, ya, dihapus, hadis yang pertama datang akan dihapus dengan hadis yang terakhir datang. Itu kalau kita tahu sejarah mana yang pertama datang dan mana yang terakhir datang. Tapi masalahnya kita tidak tahu sejarahnya. Maka apa yang harus ditempuh kata beliau? Ketika kamu tidak tahu sejarahnya, sejarah mana yang pertama dan mana yang terakhir datang, berarti undang-undang nasakh tidak bisa untuk mengatakan di situ nasakh. Hadis Abdullah bin Umar menghapus hadis Abu Ayyub Al-Ansari, tidak bisa antum katakan seperti begitu. Ataupun sebaliknya, tidak bisa antum katakan seperti begitu. Ya. Tidak bisa antum mengatakan menghapus. Karena kenapa? Karena syarat untuk mengatakan hadis ini menghapus hadis yang sana itu harus ditahu sejarah turunnya atau datangnya hadis mana yang pertama dengan yang terakhir datang. Yang terakhir itulah yang akan menghapus hukum hadis yang lama. Sudah paham sampai situ? Maka kalau tidak ditahukan, ya, tidak ditahu apanya? Kalau kita tidak tahu tarikh, maka beliau mengatakan wajib an yusara ilal haditsil mutsbit lisyar'i. Maka wajib untuk kita menempuh atau kita berpegang dengan hadis yang menetapkan hukum syara'. Hukum syara' itu maksudnya asy-syar'ul jadid. Ya. Yaitu apa? Berarti wajib kita mengatakan tidak boleh. An-nahyu berarti. Ya. Kenapa? Li'annahu qad wajaba al-amal bi naqlihi min tariqil ulul. Karena kenapa? Telah tetap, ya, beramal, telah li'annahu qad wajaba al-amal. Karena sesungguhnya telah wajib untuk mengamalkan hadis tersebut bi naqlihi min tariqil ulul, dengan diriwayatkan melalui apa? Perawi yang adil. Ya. Tapi hadisnya sahih maksudnya. Kalau hadisnya sahih antum wajib amalkan. Sudah paham sampai sini enggak? Baik, ya. Wa tarkuhu alladhi warada aidan min turuqil udul yumkinu an yakunu dzalika qabla syar'i dzalikal hukum. Baik. Dan beliau mengatakan dan meninggalkan, ya, wa tarkuhu, dan meninggalkan apa? Mana tadi?
Wa tarkuhu alladhi warada aidan, tarku apa di sini? Meninggalkan hadis tersebut. Hadis yang mana? Yang disebutkan di sini. Yang mendatangkan hukum baru. Baik. Meninggalkan hadis tersebut, ya, yang telah datang juga. Baik, berarti dan meninggalkan hadis, ya, yang apa? Wa tarkuhu alladhi warada aidan min turuqil udul. Ya. Baik, jangan dulu. Wa tarkuhu. Ini di sini dulu. Iya, wa tarkuhu, dan meninggalkan hukum apa? Wa tarkuhu apa di sini? Ya. Alladzi warada aidan. Tarkul hukum. Meninggalkan hukum tadi. Baik, meninggalkan apa? Hukum apa? An-nahyu, gitu kan? Berarti mana hadis yang menunjukkan apa? Meninggalkan apa? Larangan tadi. Hadis ini siapa? Ibnu Umar, gitu kan? Wa tarkuhu, dan hadis yang menunjukkan apa? Meninggalkan beramal dengan hukum baru tadi itu, yang datang juga dari jalan yang benar, atau dari jalan yang adil. Maksudnya hadis yang bertentangan dengannya juga diriwayatkan dengan apa? Para rawi yang thiqah, yang udul. Yumkinu ayyakuna dzalika, boleh jadi itu terjadi. Maksudnya hadis yang Ibnu Umar itu qabla syar'i dzalikal hukum, sebelum pensyariatan hukum tersebut. Hukum yang ini, dzalikal hukum, lain ke mana? Hukum an-nahyu. Larangan. Sudah paham sampai situ? Wa yumkinu ayyakuna ba'dahu, dan boleh jadi mungkin setelahnya. Mungkin jadi sebelumnya, bisa jadi setelahnya. Ya. Maka beliau mengatakan, falam yajuz an natruka syar'an. Ya. Antum baca apa sih tadi? Falam yajuz an natruka syar'an. Coba antum baca kitabnya antum situ. Antum baca kitabnya antum, bukan antum lain. Anda lihat suruh baca kitab antum. Falam yajuz an natruka syar'an. Anda menyesuaikan aja dengan kalimat yang di buku saya. Antum baca. Falam yajuz an natruka syar'an, maka tidak boleh kita meninggalkan secara syar'i. Wajib al-amalu bihi bidzon lam yu'man. Perhatikan situ antum bacanya apa? Lam yu'man, nun kan? Tidak. Nun nu'mar atau yu'man? Iya, maksudnya amaro, dari kata amaro atau amanah. Amaro tidak tepat. Di situ yang ditunjukkan itu lam yu'man, bukan lam yu'mar. Ya. Lam yu'mar, bukan juga nun, bukan pakai nun, tapi pakai iya, dimajhulkan. Lam yu'mar. An yujaba, bukan yujiba, pakai ya. An yujaba an naskha bihi illa law nukila annahu kana ba'dahu. Ya. Sudah, kita ulangi sebelumnya. Ya. Sampai di mana tadi saya jelaskan? Sampai di mana saya jelaskan? Yang antum pahami saja, yang antum pahami. Sampai di mana antum pahami tadi? Sampai mana yang antum pahami? Baik, ya. Maka beliau mengatakan tadi apa? Ya. Mana dia itu? Wa yumkinu ayyakuna ba'dahu, ya. Falam yajuz an natruka syar'an wajabal amala bihi bi dhannin lam yu'man an yujaban naskhu bihi. Ya, beliau maksudkan di sini, perhatikan, ya. Maka tidak boleh untuk kita menetapkan, ya, secara syariat wajibnya beramal dengannya dengan zon yang kita tidak yakin akan adanya nasakh di situ. Saya ingatkan, ini antum harus
Kita step by step akan jelaskan kepada antum, mau menjelaskan apa yang dikatakan oleh beliau. Kita ulangi dulu dari paling atas tadi. Yang pertama apa beliau mengatakan? Yang menggunakan metode nasakh. Kan mereka mengatakan apabila ada dua hadis, betul kan? Yang bertentangan. Betul? Satu hadis mendatangkan hukum yang baru. Antum paham hadis mana yang mendatangkan hukum yang baru? Abu Ayyub. Dan hadis yang lain itu dia tidak mendatangkan hukum yang baru. Berarti dia sesuai dengan bara'atul asliyah. Betul? Yaitu hadis sahabat Ibnu Umar. Maka dan kita tidak mengetahui, betul kan? Tidak mengetahui sejarah ataupun tarikh mana yang dahulu datang dan mana yang terakhir datang. Maka apa yang harus kita lakukan? Beliau mengatakan di sini apa? Maka apa? Wajib kita untuk apa? Ya. Wajib an yusara ila haditsil mutsbit li syar'i. Maka wajib kita mengamalkan hadis yang mana berarti? Hadis yang mendatangkan hukum yang baru. Tapi sudah paham sampai situ? Kenapa kita harus mengamalkan hadis yang mendatangkan hukum yang baru, bukan hukum yang apa? Yang pertama. Karena beliau mengatakan, ya, karena hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Satu, paham enggak maksudnya? Karena hadisnya ini dia di sini li'annahu qad wajaba, mana dia itu ya, binaqli min tariqil udul, itu alasannya ini sebenarnya li'annahu, kenapa harus kita mengamalkan hadis yang tadi ya yang mendatangkan hukum yang baru, li'annahu qad wajaba al-amal bi binaqlihi min tariqil udul. Itu simpelnya karena hadisnya adalah hadis yang sahih, karena telah dinukilkan secara sahih. Tapi hadis yang sahih wajib diamalkan, wajib kan, itu alasannya. Tapi kemudian beliau menjelaskan, mungkin akan ada yang mengatakan, bukankah hadis yang satu juga hadis yang sahih? Betul enggak? Sama-sama sahih kan? Betul enggak? Hadis yang satunya sahih apa tidak? Ibnu Umar, na'am sahih. Maka beliau mengatakan wa tarkuhu ya alladhi warada aidan, dan meninggalkan apa? Maksudnya wa tarkuhu, hadis yang menunjukkan apa? Meninggalkan mengamalkan hadis yang tadi. Hadis mana berarti? Hadis mana yang menunjukkan? Hadis mana? Wa tarkuhu, dan meninggalkan dia. Meninggalkan mana? Meninggalkan apa di sini? Meninggalkan hadis yang tadi. Ya, hukum yang jadid, yaitu larangan, meninggalkan larangan tersebut. Maksudnya hadis yang menunjukkan meninggalkan larangan tadi, yang juga datang dengan apa? Riwayat yang sahih, maksudnya begini juga yang simpelnya dia mengatakan ya, dan hadis yang mengatakan tidak wajib untuk beramal, tidak wajib untuk apa? Ya, tidak wajib mengamalkan hadis larangan tadi, itu juga adalah hadis yang sahih. Itu ya simpelnya di situ. Antum paham sampai situ enggak? Hah? Baik. Sudah paham sampai situ? Ya. Antum paham sampai situ? Ya. Jadi wa tarku allazi warada aidan min turuqil udul yumkinu an yakuna dzalika qabla syar'a. Hadis yang lainnya yang bertentangan dengan hadis yang pertama tadi itu juga datang hadis, memang hadisnya juga sahih. Akan tetapi beliau mengatakan di sini apa? Ya, boleh jadi apa? Hadis tersebut yang baru ini, hadis yang Ibnu Umar berarti di sini, itu dia datang sebelum apa? Sebelum hadis Abu Ayyub. Sudah paham sampai situ? Atau juga mungkin boleh jadi setelah hadis Abu Ayyub. Ada dua kemungkinan, ihtimal. Paham enggak? Ada kemungkinan hadis Abu Ayyub itu datang sebelum hadis Abdullah bin Umar, bisa jadi juga datang setelahnya. Sudah sampai situ? Paham sampai situ? Ya. Maka beliau mengatakan, kalau seperti begitu, ya, falam yajuz an natruka syar'an. Baik. Perhatikan. Di situ ketika tadi hadis Abu Ayyub datang, apakah datang pertama atau datang terakhir, kan itu zon, betul enggak? Mana yang lebih dahulu datang? Hadis Abu Ayyub atau hadis Ibnu Umar? Wallahu a'lam. Zon, bisa jadi iya, bisa jadi enggak, begitu kan? Tapi maka beliau mengatakan, ya, karena adanya zon ini, maka tidak boleh antum meninggalkan beramal dengan hadis Abu Ayyub. Paham enggak? Antum harus tetap beramal dengan hadis Abu Ayyub. Ya. Karena kenapa beliau mengatakan tadi? Ya.
Ya, maka tidak boleh maka tidak boleh kita meninggalkan di sini. Meninggalkan apa di sini? Hadisnya Abu Ayyub. Tidak boleh secara syariat meninggalkan hadis Abu Ayyub yang dia itu wajib beramal dengannya. Kenapa wajib beramal? Karena hadisnya sahih. Paham? Ya, bizannin, hanya karena dengan dugaan. Lam, makanya di situ lam yu'man, benar. Yang kita tidak yakin, kita tidak tenang. Kita tidak yakin an yujiban naskha bihi, yang kita tidak yakin kalau dia itu menasakh hadis Abu Ayyub. Paham sampai situ? Nah? Ya, sudah paham sampai situ? Iya, sementara itu dia masih zon. Sementara hadis Abu Ayyub ini sudah bertentangan dengan hukum asal. Kan hukum asal, kan hadis Ibnu Umar kan sudah sesuai dengan hukum asal, betul nggak? Apa itu? Bolehnya bara'atul Islam, bolehnya menghadap ke arah kiblat ataupun membelakangi arah kiblat. Baik, ini sudah ada hukum asal ini, dan hukum asal itu sebelum datangnya hadis, betul kan? Betul nggak? Sebelum datangnya hadis Nabi SAW tersebut, memang sudah hukum asalnya di situ. Dan ternyata hadis Ibnu Umar itu sesuai dengan hukum asal. Tapi setelah itu datang hadis Abu Ayyub Al-Ansari yang bertentangan dengan hukum asal yang sebelumnya. Yang mana hukum asal itu sesuai dengan hadis Ibnu Umar. Tapi sekarang mana yang Anda mau amalkan? Tapi bisa dipahami enggak? Tapi maka kalau Anda mau mengatakan, ya bisa jadi hadis Ibnu Umar menasakh hadis Abu Ayyub, maka kita mengatakan ini dzon, ya. Dan hadis Ibnu Umar ini, ya, untuk apa dia menasakh hadis apa? Hadis Abu Ayyub. Karena kenapa? Memang hukum asalnya adalah boleh. Hukum asal memang sebelum datangnya hadis tersebut dia boleh, paham enggak? Untuk apa? Kalau memang hukum boleh, kemudian datang hadis Ibnu Umar untuk menghapus hadis apa? Abu Ayyub, mau mengembalikan kepada kebolehan. Anda paham enggak? Bisa paham? Maka tidak bisa. Maka beliau mengatakan, maka falam yajuz an natruka syar'an, maka tidak boleh kita meninggalkan. Perhatikan, meninggalkan apa? Hadis Abu Ayyub secara syariat yang wajib al-amal bihi, ya, yang mana dia wajib untuk diamalkan. Kenapa? Karena hadisnya sahih. Bizannin, dengan suatu dugaan, prasangka, lam yu'man, yang tidak ada jaminan, an yujiban nasakh bihi, yang tidak ada keyakinan dia itu hadis tersebut menasakh hadis yang sebelum, yaitu hadis Abu Ayyub. Maksudnya yang disinggung di sini maksudnya hadis Ibnu Umar. Maka tidak boleh kita meninggalkan, ya, hadis Abu Ayyub hanya karena adanya zon pada diri kita. Bisa jadi hadis Ibnu Umar yang datang belakangan itu kan zon, betul nggak? Ya. Illa law nukila annahu kana ba'dahu, kecuali telah ada penukilan, ya, bahwasanya hadis Ibnu Umar datang setelah hadis Abu Ayyub. Maksudnya kecuali kita yakin. Kalau cuma zon tidak boleh, kecuali betul ada ya yakin, baru kita mengatakan taib dinasakh. Tapi kalau antum mengatakan tidak ada dalil, tidak ada tarikh, ya, maka antum cuma zon saja. Sudah paham? Fa inna dzununa, karena zon-zon allati tastadiju ilaiha al-ahkam mahdudatun bisyar'i, karena zon-zon yang dijadikan sandaran pada zon-zon tersebut, ya, untuk hukum-hukum syariat itu dibatasi oleh syar'i. Tidak boleh antum semua zon, ya, betul nggak? Ya, ani allati tujibu, yang saya maksudkan, ya, maksudnya ini hukum-hukum syar'i, hukum-hukum syar'i maksudnya allati tujibu raf'iha au ijabiha, yaitu maksudnya apa? Zon-zon yang mengangkat suatu hukum atau mewajibkan suatu hukum. Baik. Ya, walaysat hiya ayyu dhannin uttifaqa. Tidaklah zon tersebut semua zon yang disepakati. Maksudnya untuk mengatakan nasakh, menghapus hukum, itu tidak bisa dengan sekadar semua zon. Ada zon-zon tertentu. Sekarang mana, ya, hadisnya Abu Ayyub antum mengatakan dinasakh dengan hadisnya Ibnu Umar, landasannya antum apa?
Cuma kemungkinan tadi itu bisa jadi, tapi itu zon yang lemah. Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami? Karena zon yang tidak berlandaskan data, tidak berlandaskan dalil. Maka beliau mengatakan walidzalika yaquluna innal amala ma lam yujibu bidzan innama wajibal asl bil asl al maktub. Oleh sebab itulah para ulama mengatakan innal amal ma hapus, salah itu bukan ma, enggak ada ma situ ya. Innal amal lam yujib bidzan, itu dia saja ya. Innal amal lam yujib bidzan, bahwasanya sesungguhnya para ulama mengatakan sesungguhnya ya, beramal itu tidak wajib dengan zon. Innama wajaba bil asl maqtu'i bihi, bahwasanya apa? Beramal itu harus dengan asal yang telah al-maqtu'i bihi, telah disepakat, yang maksudnya yakin. Tapi maksudnya apa ya? Yang mata Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika antum mau mensyariatkan sesuatu itu tidak boleh dengan apa? Antum mau mengatakan ini ya, untuk beramal. Tapi antum mau menetapkan suatu hukum itu harus dengan apa? Bisa dengan kemungkinan saja. Bisa dengan zon. Maksudnya zon majhuh di situ tidak bisa. Ya. Antum bisa paham sih kan? Ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk beramal, mereka beramal dengan praduga saja ataukah dengan keyakinan mereka? Hah? Jangan keyakinan mereka. Ini nisbahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan nisbahnya kita sekarang. Ya, para sahabat Nabi ketika diperintahkan sholat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan yakin, betul kan? Ketika awal syariat, para sahabat yang mendapatkan informasi daripada informasi hukum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka dengan zon saja? Tapi dengan keyakinan. Tadi ya, sebentar kita lanjutkan. Sudah tiba waktu salat, afwan ya. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum langsung azan, Ilham.